Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas tentang plot hole dari film Venom ke-13 Dance, serta ngejawabin ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang nonton video di channel Jokastoy, sekaligus Q&A gitu ya. Banyak hal yang dipertanyakan dalam film Venom ke-13 Dance ini. Walaupun memang film ini merupakan film yang masih belum jelas kontinuitasnya, tetapi beberapa komponen dan isi materi di dalam film itu menarik untuk dibahas. Nah, jadi di sini aku akan menjawab dengan sepengetahuan aku ya teman-teman terhadap Q&A dan pertanyaan kalian. Boleh juga bantu jawab di kolom komentar. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas. Here we go. Menurut aku, big plot hole yang ada di film Venom ke-13 dan ini adalah kemunculan God of Symbiote Null. Jadi kayak Sony itu masukin Null sebagai big villain di film Venom ketiga ini kayak out of nowhere gitu ya teman-teman. Build up karakternya itu memang baru mau dibangun di film ketiganya. Kalau memang Null harusnya muncul di film ketiga Venom, harusnya sudah ditis ya di film awal Venom yang pertama, Venom yang kedua. Tiba-tiba malah yang ketiga langsung God of Symbiote Null. Jadi kan memang Sony ini sangat lemah dalam segi perancangan big design fase di universe mereka itu ya, Sony Spider-Man Universe atau Sony Villain Universe. Sangat disayangkan banget ya teman-teman. Semoga aja ada kelanjutan kisah dari God of Symbiote Null ini, dan tolong jangan dirusak karakter dari Null, begitupun ceritanya dan arc-nya di story ke depan dari si symbiote Venom maupun nanti jika ada kolaborasi dengan Spider-Man. Semoga Marvel Studios tetap terlibat dalam hal ini ya guys. Karena tuh kayak di film pertama, karena kayak beda banget ya apa yang dikatakan oleh Venom terkait kedatangan para symbiote ke planet bumi di film Venom ketiga ini dengan alasan yang jelas dan alasan nyata para symbiote datang ke planet bumi di film Venom yang pertama. Kalau kalian bisa rewatch, kalian tahu bahwa Venom ini bercerita bahwa ia salah satu pecundang gitulah di tempat asalnya, dan dia kayak kabur dan berusaha untuk mencari peruntungan lain. Aku nggak tahu apakah dia berbohong atau tidak, tetapi terlalu banyak crash dan plot hole ketika kita mencocokkan apa yang diucapkan dan yang terjadi di film Venom ketiga dengan film Venom yang pertama, pun dengan film Venom yang kedua yang hanya berfokus kepada Carnage dan perseteruan antara dua simbiot tersebut ya, Venom dan Carnage. Sehingga ya begitulah ya, detektif Patrick Mulligan juga simbiotnya nggak tahu ya, masih misteri gitu. Katanya toksin, tapi kok warnanya hijau seperti laser. Kalau laser, kenapa subtitlenya ngomongin toksin? Agak aneh banget karena toksin itu kalau di versi komik simbiotnya tidak berwarna hijau ya guys. Ini juga big plot hole dan aneh banget sih. Kayak kenapa nggak dicocokin dengan di komik aja gitu ya guys. Oke, pertanyaan Q&A pertama ini ada dari teman kita yang bertanya tentang ada nggak sih teorinya siapa yang dimaksud oleh si Null ketika ia bilang di akhir Null berkata and you will watch di credit scene. You yang dimaksud itu siapa? Sebenarnya ini adalah ungkapan amarah dan emosinya Null guys ya, ketika ia mengetahui bahwa Venom bunuh diri dan kodeks itu akhirnya hancur. Ini seperti ungkapan ancaman aja sih. You itu ya lebih ke orang-orang yang akan dia bantai, termasuk semua kehidupan yang ada di multiverse. Kalau ia bisa membuka pintu traveling multiverse, aku yakin Null akan menjadi the big villain. Next question, pertanyaannya, keluarga hippie itu apa gunanya sih? Yap, keluarganya si Martin itu. Aku juga nggak tahu ya, keluarga si Martin ini apa gunanya. Cuman kalau aku lihat-lihat ya, mereka ini hanya berguna untuk memperlihatkan aksi heroik Eddie Brock dan juga Venom ketika menyelamatkan mereka jatuh dari atas tower itu. Kayak ngapain juga mereka di situ? Banyak banget useless karakter yang ada di film Venom The Last Dance ini. Dan aku appreciate bagi teman-teman yang tetap menyampaikan kekecewaannya dengan sopan dan sadar bahwa keluarga hippie, keluarga si Martin itu useless dan gak guna. Oke, berikutnya ini datang dari subscriber juga. Ini lebih kayak kepernyataan sih. Aku spekulasi Eddie akan ketemu sama Venom, karena Venom bilang until we meet again, sampai kita bertemu kembali. Curiga aja nanti si Eddie akan punya cancer dan bertemu dengan Spider-Man Tom Holland yang juga ada simbiot, berhasil menyembuhin Eddie dan jadinya nanti anti Venom. Ini lumayan plot yang menarik sih kalau menurut aku ya. Kalau memang Sony bisa mendapatkan persetujuan dari Marvel Studios juga guys, karena kan melibatkan Spider-Man
Tom Holland dan juga Venom simbiotnya Sony, itu ada perjanjian dua belah hak cipta dari karakter ini. Next question ini lebih ke ending credit scene and credit. Gimana sama kecoaknya? Bukannya itu simbiot atau kecoa aja? Ini pasti yang kecoa yang memakan sedikit simbiot sisa itu ya. Sebenarnya ini paling ditakutkan sih teman-teman, karena ketika serangga itu sudah terkontaminasi simbiot, bisa aja serangga kecoa itu mengkontaminasi serangga-serangga lain, sehingga nanti akan mulai di build up ya cerita tentang Age of Venomverse, di mana di semesta itu semua orang terkontaminasi simbiot. Ada simbiot Captain America, simbiot Captain Marvel, simbiot X-Men, simbiot Gwen Stacy, simbiot karakter hero lainnya. Wah, pasti keren banget ya kalau memang build up-nya ke situ. Aku approve banget ya guys. Next big plot hole berikutnya menurut Jokastoy ialah, apa alasan para simbiot ini menyerang dan mengkhianati Null? Karena ketika narasi di awal, Null berkata ketika cahaya menginvasi kerajaan kegelapannya, simbiot yang sudah seperti anak-anaknya mengkhianatinya. Berarti kan sebelum cahaya itu datang, Null ini sudah menciptakan simbiot ketika dia masih di The Void dan di kegelapan. Nah, ini agak berbeda dengan versi komik, karena di versi komik simbiot diciptakan oleh Null setelah cahaya itu datang, bukan sebelum cahaya datang. Karena kedatangan cahaya itulah yang men-trigger Null untuk menciptakan simbiot pertamanya itu ya, yaitu berasal dari pedang Necrosword-nya. Cuman kalau narasi film di awal aku nangkepnya, ketika cahaya menginvasi, cahaya datang, para simbiotnya mengkhianati. Berarti kan sebelumnya udah ada simbiot tuh, si Null. Agak beda banget ya gengs. Tentu jauh banget sih arc origin story-nya dengan versi komik. Oke, lanjut lagi ke Q&A ya guys. Jadi apa Spider-Man keempat akan bertemakan multiverse lagi? Tentu, Spider-Man keempat akan bertemakan multiverse dan katanya dirumorkan akan featuring lagi dengan Spider-Man Tobey Maguire dan Spider-Man Andrew Garfield. Wow, Null yang muncul di film Venom ketiga The Last Dance ini sebenarnya introduction dan opening aja di awal untuk memperkenalkan big villain Null nanti di Spider-Man keempat versi Tom Holland. Wah, gila banget ya kalau sampai muncul banget nih Null di Spider-Man keempat. Spider-Man keempat, King in the Blacks. Oke, next Q&A pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Dionerawan Usman. Ada sisa secuil Venom ketangkep, apakah masih hidup kembali Venomnya? Yap, Venom itu kan dia itu seperti amuba ya teman-teman. Jadi kayak membelah diri. Kalau menemukan inang yang pas dan inang yang kuat juga pastinya. Jadi kemungkinan sisa-sisa Venom yang kecil itu ya pasti akan menjadi bibit-bibit simbiot juga. Tapi nggak tahu apakah mereka kuat dan menemukan pasangan inang yang pas. Karena pasangan-pasangan inang ini cocok-cocokan ya dengan manusia. Kalau misal pasangan dari simbiotnya bagus, manusianya cocok, berarti akan jadi hebat seperti Venom, seperti Female Green Venom yang terlihat di film Venom ketiga sangat lincah pertarungannya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, gue harap semoga final boss film Spider-Man keempat, King in Black, bakal comeback seperti Scorpion, Rhino, Vulture, Dr. Octopus, Electro, dan Ultimate Goblin. Menarik juga ya teman-teman dengan pernyataan dan teori ini. Karena kalau semisal kita melihat bagaimana Sony membangun villain universe-nya, ini ya banyak kekurangannya di sana-sini dengan rating yang terus flop. Tetapi kalau memang mau dikumpulin, semoga lebih rasional lagi dan tidak membuat fans seolah-olah merasa bahwa film ini terlalu dipaksakan ya guys. Next pertanyaan berikutnya ialah dari Natalie Riva. Nah bang, kan Codex tercipta ketika si simbiot mengembalikan hidup inangnya. Selain Venom, Toxin juga berhasil mengembalikan hidup Mulligan. Harusnya dia juga punya Codex kan? Jadi gini, kita nggak tahu sebenarnya apakah di sisa hidup dari Mulligan dia benar-benar mati atau hanya sekarat aja. Karena kalau hanya sekarat aja, ketika dimasukin simbiot, ya tentu tidak akan tercipta Codex. Tetapi kalau yang case-nya si Eddie Brock, dia benar-benar udah mati banget, detak jantungnya berhenti ya guys. Nah, sedangkan si Mulligan ini di film Venom kedua, kita masih nggak tahu apakah benar detak jantungnya terhenti dan ia mati completely, benar-benar mati atau enggak. Karena kalau di film Venom ketiga kayak sudah dirubah bahwa si Mulligan ini hanya sekarat aja dan berhasil diselamatkan kalau nggak mati gitu guys. Gitu sih. Dan juga ambigu banget ya simbiotnya si Mulligan ini. Kalau Toxin kok warnanya hijau, kalau hijau kan harusnya laser, tapi kok dinamai Toxin. Bingung banget. Next question, berarti simbiot Toxin dan Scream gak ada muncul ya men ya? Yap, untuk Toxin ini masih
perdebatan, walaupun tulisan subtitle dari karakternya itu toksin, tapi bentukannya nggak toksin banget, malah kayak lasher berwarna hijau. Dan Scream atau simbiot female yang terkenal berwarna kuning itu belum ya guys. Mungkin pertama diperkenalkan dulu Agony. Tetapi di versi game PS5 Spider-Man ada kok simbiot Scream. Nah mungkin untuk versi live action Agony dulu nih ditunjukkan dengan inangnya Dr. Payne. Oke guys, itu ya beberapa questions yang mungkin bisa membantu kalian. Kalau ada pertanyaan lagi, komen di kolom komentar, nanti aku akan bales dan aku akan jawab pertanyaan kalian sebisa aku ya. Jadi gitu sih menurut aku big plot hole dari film ini. Selain banyak big plot hole, film ini juga kurang rinci sih. Jadi memang cepet, straight to the point, nggak banyak tetek bengek dan nggak banyak basa-basi gitu bertele-tele di awal. Langsung straight to the point ya. Langsung action, langsung narator, langsung ke final dan langsung ke ending. Sehingga memang kurang mendalam. Plot hole-nya lagi ialah pedang Necrosword. Itu gimana ya? Padahal pedang Necrosword udah muncul di versi Gore Thor Love and Thunder. Tapi di sini juga muncul Necrosword berbeda versi Null. Apakah Necrosword yang dipegang oleh Gore itu adalah Necrosword pecahan dari simbiot juga, sebagian kecil dari Null, atau enggak nih? Kalau soal case-nya Necrosword pedangnya Hela, itu mungkin hanya penamaannya aja. Karena dari segi komik pun nggak ada hubungannya antara simbiotan ya Hela ini terkait juga dengan pedang-pedang dan senjatanya. Sehingga memang hubungannya Null itu sama Gore. Itu sih plot hole aku untuk yang di MCU ya guys. Kalau melihat di post credit scene, mid credit scene dari film Venom The Last Dance ini, terlihat bahwa Null itu seperti akan membalaskan dendamnya ya, karena Champion atau Venom dan Eddie Brock itu salah satunya sudah mati. Tetapi kan dia nggak ada kodeks, gimana ia bisa terbebas dari penjara simbiot di Clinton? Apakah nanti Sony akan pakai shortcut lagi nih? Tiba-tiba udah terlepas gitu aja, sehingga cerita tentang kodeks ini kayak nggak ada harganya lagi. Nah itu kadang aku nggak suka dengan penulisan cerita dari film-film Sony ini ya, kayak nggak make sense, seperti dibuat mudah aja semuanya, padahal dibangun dengan penuh detail. Tetapi ketika ada film baru, udah detail yang lama ditinggalkan. Beda banget kalau digarap oleh Marvel Studios ya, oleh Kevin Feige pastinya. Oke guys, itu dia ya sedikit Q&A, pertanyaan dan plot hole yang menurut aku penting untuk kita bahas di film Venom ketiga The Last Dance ini. Yang belum nonton segera nonton di bioskop. Filmnya walaupun banyak kekurangan di sana sini, tapi masih worth it banget untuk ditonton guys. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.